Ya, Bapak Ibu, jemaat diharap mematikan speaker Zoom pada saat menyanyi, kecuali panggilan untuk berbalas-balasan. Saudara terkasih, saat ini kita berkumpul walaupun tidak bertatap muka, melainkan secara virtual untuk bersekutu dan belajar dari firman-Nya. Mari kita mulai ibadah ini dengan bersama menyanyi dari PKJ nomor 4 ayat 1 dan 2, yaitu Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Khotum dan salam. Pertolongan kita hanya dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Mari kita bersama menaikkan doa syukur. Ya Allah, Pencipta langit dan bumi, kami bersyukur atas perjalanan waktu yang kami telah lalui. Siang berganti malam dan malam berganti siang yang penuh pengharapan. Dengan keagungan-Mu dapat menguatkan langkah kaki dan segala karya tangan kami. Kini kami berseru kepadamu Bapa, agar firman-Mu yang akan kami renungkan dapat mengarahkan wujud syukur kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Amin. Kita sambut dengan nyanyian PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini.
Pembacaan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta. Baik, kita bersama-sama kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Kiranya Tuhan yang menyertai kami dan memimpin kami. Dan Tuhan juga yang menjadi penolong bagi kami ketika kami sungguh membaca dan merenungi firman-Mu. Ke dalam tangan-Mu sungguh kami berharap agar puasa daripada firman-Mu juga boleh menjadi nyata. Sehingga kami pun juga tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan diri kami Tuhan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita dari Matius pasal 20 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Di sini ditulis judulnya oleh LAI adalah permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Begini katanya. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anak itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita menjadi orang tua, maka apa yang kita inginkan dan kita harapkan bagi anak-anak kita. Tentu saja kita berharap anak-anak kita bisa mengalami kehidupan yang lebih baik. Anak-anak kita pun juga bisa berhasil. Mereka bisa menempati posisi kedudukan atau jabatan-jabatan yang istimewa. Dan bahkan anak-anak kita pun juga dengan sungguh-sungguh supaya mereka boleh belajar dengan baik. Kan yang kepentingan belajar itu bukan hanya sekedar orang memiliki kepandaian dan kecerdasan, tetapi juga relasi. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di zaman dulu orang sudah nyari koneksi. Untuk menjadi pejabat nyari koneksi, menjadi pejabat lalu kemudian mencari relasi, menjadi pejabat lalu kemudian mencari privilege ya atau jalan sendiri melalui lobby-lobby. Nah, karena itu apa yang dilakukan oleh ibu dari Yakobus ini, apa yang dilakukan oleh ibu dari
Yohanes ini, anak-anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes. Saudara, maka apa yang dilakukan oleh ibunya ini adalah sesuatu hal yang wajar. Kalau seorang ibu lalu kemudian dia melihat bahwa Yesus itu adalah orang yang sangat populer. Ketika itu Yesus sangat terkenal. Ketika itu Yesus pun juga diikuti banyak orang. Bayangin aja ada 5.000 orang mengikut dia. Itu pun juga hitungannya laki-laki. Ya, ada 4.000 orang mengikut dia. Banyak sekali orang mengikut Yesus. Lalu ketika itu orang berpikir bahwa Yesus pasti akan menjadi Mesias. Wah, apalagi ketika disebut Yesus akan menjadi Raja. Saudara, pada suatu ketika kalau dia akan menjadi Raja atau dia akan menjadi pemimpin yang dahsyat seperti Mesias, pahlawan gitu, maka ini adalah peluang bagi ibu Yakobus, ya, ibu dari anak-anak Zebedeus ini, ibunya Yakobus dan ibunya Yohanes ini, lalu kemudian mendekati Yesus dan meminta, kalau boleh, katanya ya, kalau memang boleh nanti supaya kedua anakku ini duduk kelak dalam kerajaanmu, seorang yang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Wah, hebat sekali. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat itu, orang yang duduk di sebelah kiri atau di sebelah kanan raja, itu adalah saudara orang yang kemudian menjadi penasehat dan juga menjadi orang kepercayaan. Ya, orang yang di sebelah kiri itu biasanya adalah orang yang paling tahu. Orang tempat di mana raja bertanya. Tempat di mana raja pun juga kemudian memutuskan lalu kemudian bertanya dan berdiskusi atau bertanya tentang data dan apapun ke orang-orang yang ada di sebelah kiri. Kepada siapa di sebelah kanan? Di sebelah kanan ini adalah orang yang kepercayaan. Ya, orang yang dipercaya. Karena itu dalam pengakuan iman kita, ya, Tuhan Yesus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi orang di sebelah kanan itu adalah orang yang dipercaya untuk pelaksana dalam tugas-tugas yang khusus. Apapun yang raja titahkan, apapun yang raja perintahkan, maka orang yang di sebelah kanan inilah yang mengimplementasi menjadi sebuah pelaksanaan dan keputusan. Lalu apakah yang di sebelah kanan ini dia memerintahkan menteri, memerintahkan panglima, memerintahkan siapa? Jadi orang di sebelah kanan ini adalah orang yang paling dipercaya. Nah, karena itu saudara, ketika ibu Yakobus ini pun juga, ibu dari ibunya Yakobus dan ibunya Yohanes ini pun juga, dia bertanya, ya jikalau boleh, kedua anakku ini duduk di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Wow. Ini orang bukan hanya minta kedudukan, bukan hanya minta posisi, tetapi juga yang diminta adalah kekuasaan. Kekuasaan pada sebuah jabatan. Karena membayangkan orang kalau duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu, maka dia adalah orang yang punya kuasa. Ya, orang yang punya kedudukan. Sehingga bukan hanya orang punya jabatan, tapi dia punya kewenangan untuk melakukan apa saja. Sebagaimana raja. Nah, karena itu saudara, kalau kita bayangkan siapa sih orang yang gak senang kalau punya anak, punya kekuasaan dan kewenangan seperti itu. Ya kan, Bapak Ibu bayangkan kalau suatu ketika vita ignoransia, hidup itu tidak pernah kita tahu. Hidup tidak pernah kita mengerti. Coba aja kalau suatu ketika anaknya ibu lalu kemudian menjadi seorang direktur di sebuah perusahaan besar. Itu kan, wah kewenangannya besar. Atau misalnya kayak si Ahok tuh, jadi komisaris utama di Pertamina. Atau jadi direktur BUMN misalnya, direkturnya PT apa kek gitu.
Wah, semua orang pasti mau. Semua orang senangnya bukan main. Bukan hanya orang itu. Ya, bukan hanya orang itu, tapi juga keluarganya pun juga akan sukacita. Tapi saudara, orang boleh minta. Kata Tuhan Yesus, ya boleh aja minta. Ya semua orang boleh minta dong. Semua orang boleh berharap. Semua orang boleh mengharapkan. Tetapi bagi Tuhan Yesus, orang bukan hanya sekedar mengharapkan kedudukan-kedudukan itu. Tapi yang paling utama adalah bagaimana orang kemudian melaksanakan tugas. Ya, bagaimana orang pun juga bekerja. Bagaimana orang pun juga melakukan. Ya, orang sekarang Bapak Ibu bukan main ya. Orang kalau lulus sarjana 1 tahun itu berapa juta anak muda kita lulus sarjana. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan dari satu universitas saja, katakanlah dari satu universitas sekelas UI gitu. Begitu lulus misalnya orang lulus 1.000 orang lah, 1.000 anak muda, 1.000 mahasiswa. Itu baru UI, belum Unpad, belum Universitas Diponegoro, belum ITB, belum ITS gitu ya. Itu yang negeri aja, apalagi yang swasta-swasta. Itu yang swasta-swasta juga banyak sekali. Ya, kemarin Duta Wacana aja fakultas saya, gitu dia sudah lulusnya universitas itu sudah 800 orang. Nah, itu kan waduh, 800 orang ini mau ngapain? Nah, saudara yang kekasih, Bapak Ibu bisa bayangkan, katakanlah misalnya angkatan kerja itu, lalu orang semua ingin, anak-anak muda punya jabatan, punya posisi, punya kedudukan. Tapi Bapak Ibu mengerikan sekali. Pernah suatu ketika ya di pelayanan saya di rumah sakit, kita mencari orang akunting. Tenaga akunting. Tenaga akunting ini lulus dari sebuah universitas, ya lulusnya mah bagus, nilainya bagus, itu ya nilainya sangat bagus, memadai lah, ya. Lalu kemudian pertanyaan kecil waktu itu sama Pak Ketua ditanya, Dek, kalau 1 triliun itu nolnya berapa? Itu kan. Lalu dengan yakin dia jawab 9. Katanya. Ya kalau begitu langsung aja namanya dicoret. 1 triliun kok orang akunting 1 triliun gak ngerti nolnya berapa. Nanti salah ngitung, salah nol, gawat atuh. Nah saudara, jadi ada banyak orang pinter. Ada banyak mungkin barangkali orang pun juga punya gelar sarjana. Orang pun juga menginginkan kehidupan yang baik, posisi yang baik. Tetapi dia tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya. Untuk melakukan pekerjaannya itu dia tidak bisa. Karena itu saudara apa yang Tuhan Yesus katakan sekarang? Ya boleh aja orang punya kedudukan. Tetapi yang Tuhan Yesus katakan ayat 22. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Jadi artinya, saudara, Tuhan Yesus mau mengatakan boleh. Ya tidak ada salahnya kamu minta. Tapi kamu tahu nggak apa yang kamu minta? Kamu tahu nggak risiko dari sebuah jabatan? Kamu tahu nggak risiko dari sebuah pekerjaan? Kamu tahu nggak dari risiko atau akibat konsekuensi yang harus ditanggung? Ya, ketika kita punya jabatan, punya posisi, dan punya kedudukan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang boleh menginginkan jabatan. Tetapi di dalam jabatan itu ada konsekuensi pekerjaan. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan sekarang? Ya cawan yang harus kuminum. Jadi ada kesusahan memang. Dari sebuah sesuatu yang diinginkan itu ada risiko kesusahan, ada risiko kesulitan, ada risiko pergumulan,
ada risiko tekanan kerja, ada risiko volume pekerjaan yang begitu berat, ada risiko volume pekerjaan, beban pekerjaan yang begitu berat. Saudara, maka pekerjaan juga ada yang banyak sekali pekerjaan. Oh ya, semuanya itu harus dilaksanakan. Ya kan? Apalagi resiko dari pekerjaan dan jabatan itu bukan jabatan untuk lalu kemudian orang menjadi seenaknya. Jabatan orang lalu kemudian orang boleh melakukan apa saja. Tapi jabatan dan posisi itu adalah jabatan untuk menjadi pelayan. Yang melayani. Saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, ya, kita punya kedudukan, kita punya posisi, apapun juga, siapapun juga, dimanapun juga kita berada. Ya kan, kita sebagai apa saja dalam pekerjaan, mungkin di kantor, Bapak Ibu yang bekerja, tapi di rumah juga kan kita punya posisi, punya kedudukan. Ya, entahkah kita sebagai pemimpin bagi keluarga, kita pun juga dimanapun, di gereja mungkin kita menjadi penatua atau menjadi pengurus komisi, itu atau dimanapun juga kita diberi ada kewenangan-kewenangan yang kemudian boleh kita terima. Tetapi melalui firman Tuhan kita pada saat ini, saudara, bahwa apapun dan siapapun dan bagaimanapun juga kita hadir dan dihadirkan hanya untuk melayani. Ya, kata pelayanan ini menjadi kata kunci. Ya, dimanapun, apapun, siapapun, maka kita harus hidup dengan saling melayani. Dan dengan saling melayani itulah, saudara, dengan saling melayani itulah maka kita pun juga boleh hidup dalam sukacita kita. Amin. Pengakuan iman rasuli. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, penghapusan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah dengan penuh sukacita dan kerelaan hati, dengan bersama memberikan persembahan yang dapat kita berikan pada kebaktian minggu atau ditransfer ke rekening GKP Cakung di nomor yang tertera di bawah di layar. Berdasarkan dari firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 10 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil persembahan diedarkan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 baitnya yang pertama. Hidup kita yang benar.
Dilanjutkan doa syafaat dan persembahan oleh Bapak Pendeta. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Engkau memanggil kami dan menempatkan kami di tengah-tengah kehidupan dunia kami. Ada banyak yang kami ingini, baik dalam pekerjaan dan juga dalam aktivitas kami. Kami bersuka cita ketika kami diberikan kepercayaan. Tetapi Tuhan Allah Bapa, kepercayaan yang Tuhan berikan saat ini adalah agar kami boleh menjadi pelayan dimanapun kami ada. Kami boleh tetap melayani siapapun yang ada di sekitar kami. Karena di dalam pelayanan adalah penyataan kasih yang boleh kami ungkapkan. Karena pelayanan adalah sebentuk persembahan dari cinta kasih yang Tuhan ajarkan kepada kami. Di saat ini sungguh kami mau berdoa juga Tuhan bagi kesehatan Ibu Bono. Tuhan juga boleh memberkati Bapak Silitonga dan Tuhan juga boleh memberikan jamahan bagi Ibu Nirmala. Biar Tuhan Allah Bapa kesehatan dan kekuatan yang boleh menjadi nyata bagi mereka agar apa yang Tuhan nyatakan juga boleh Tuhan sembuhkan. Kasih dan kebaikan Tuhan boleh selalu ada menyertai setiap kami. Tuhan jagai kami dari pandemik yang masih terus menghantui dan juga mewabah dan juga boleh dan bisa menulari siapa saja. Karena itulah Tuhan Allah Bapa jagai setiap kami. Tuhan jugalah yang memberikan kami kekuatan dan kesehatan agar dengan kekuatan dan kesehatan ini kami boleh terus berkarya bagi Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan kami dengan segala tantangan dan pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya bahwa kasih Tuhan selalu menaungi kami. Inilah doa kami Tuhan. Amin. Masih di mute, Bu. Sebagai lagu penutup, kita akan menyanyi dari PKJ 277, ayat yang pertama dan kedua. Sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang bergema dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Baik, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat kita untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita kembali dalam kehidupan sehari-hari, dengarlah dan lakukanlah firman, dan kini terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang mengatasi segenap pengertian akan melindungi hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
Haleluya. Amin. 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 Ininya soalnya. Terima kasih Pak Pendeta. Kebaktian sudah selesai. Makasih Sehat Pak